ta'ala. Menghadiri hal guru kita, syekh kita, panutan kita, yakni Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa, nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain, amin. Wa ja'ala fasiha qabrihi fasiha jannatih, amin amin. wa ja'alana min muhibbihi wa atba'ihi wa razaqana hubbah, Amin. wa hasarana fi zumratih, amin ya rabbal alamin. Seperti dikatakan, qutratun min manabi'i ilmihim tarwi, satu tetes daripada mata air sumber daripada ilmu mereka, tarwi, melepaskan dahaga, mengenyangkan jiwa yang lapar, memberikan rasa ketenangan batin daripada setetes ilmu yang disampaikan. Hal itu tidak dapat kita kenyang dan kita dapatkan, melainkan hal tersebut keluar daripada lisan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa rahimahullah rahmatal abrar, beliau mulai dari remajanya telah berdakwah kepada Allah, mengajar di daerah Jawa Barat, daerah Jakarta dan sekitarnya. Hampir lebih daripada 20 majelis beliau telah berkeliling di daerah Jakarta dan sekitarnya demi mengajar, mensyiarkan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemasan ilmu beliau selalu mengedepankan akhlak budi pekerti yang mulia. Hal ini tentu mewarisi akhlak mulia datuk beliau Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Seperti dikatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat-umat itu tetap eksis, tetap ada, tetap mulia karena mereka menjaga akhlak budi pekerti mereka. Jika mereka meninggalkan akhlak budi pekerti yang luhur, maka betapapun banyak harta yang mereka dapatkan, berapa besar kekuasaan yang mereka kenyam dan mereka raih, maka akan hilang sirna, tidak ada bekasnya tanpa budi pekerti yang luhur, tanpa budi pekerti yang mulia. Wa ma khairu ilmin lam yutawwaj rabbuhu bihusni tiba'in wa karimi akhlaqi. Apa kebaikan ilmu yang pemilik ilmu tersebut tidak dihiasi dengan perangai yang baik dan budi pekerti yang luhur. Betapapun tinggi ilmu seseorang, apabila dia meletakkan budi pekerti yang luhur di atas ilmu tersebut, maka setiap insan yang melihatnya akan senang, tentram hatinya. Berkata Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i qala li Malik, berkata Imam Syafi'i, guruku mengatakan, ya Idris, wahai Idris, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa, jadikan ilmumu laksana garam dan adabmu laksana tepung. Apabila seseorang memiliki ilmu segudang tetapi akhlaknya lebih sedikit daripada gudang tersebut, maka laksana kita membuat satu adonan tepung. Tepung tersebut adalah akhlak, kata Imam Malik, dan ilmu adalah garam. Bayangkan apabila Anda membuat tepung setengah kilo, kemudian garam tersebut juga setengah kilo. Tepung setengah kilo,
garam setengah kilo, kira-kira jadinya roti atau asinan. Tidak akan menjadi roti tepung yang enak karena terlalu banyak garam. Begitu pula ilmu. Setinggi-tinggi ilmu seseorang, apabila dia memiliki garam yang banyak tetapi dia tidak memakai akhlak yang baik, maka tidak akan disukai ilmunya, karena dia akan merendahkan orang lain. Dia tidak akan menghargai orang lain. Dia akan menganggap dirinya yang paling mulia. Dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan menganggap bahwa dirinya yang paling baik. Dia tidak akan melihat orang lain itu lebih mulia, tetapi dia melihat dirinya yang paling mulia. Tidak lain begitulah para ulama salafun saleh, mereka mengajarkan bahwasanya barang siapa yang menganggap ada orang yang lebih baik daripada dirinya, maka itulah orang-orang yang dikatakan siapa yang menganggap ada orang yang lebih buruk darinya, maka dialah orang yang sombong. Kami diajarkan seorang yang tawadhu adalah seorang yang menganggap bahwasanya tidak ada di dunia ini orang yang lebih buruk darinya, tapi dia menganggap bahwasanya dirinya yang paling buruk, dirinya yang paling banyak dosa. Dan inilah yang diajarkan oleh para guru-guru kita, daripada Sadatun al-Aidrus, Sadatun al-Haddad, Nahwi Abdullah bin Bakar al-Aidrus, Abdullah bin Alawi al-Haddad, daripada Sadatun al-Alawiyin. Mereka mengajarkan agar selalu tawadhu, agar selalu memakai budi pekerti yang luhur, meskipun dengan hanya senyuman, dengan wajah berseri-seri. Kami menyaksikan sendiri Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa. Beliau seorang alim yang tawadhu, mutawadhi, seorang syekh, seorang yang berusia tua tetapi menghargai yang muda, seorang yang memiliki ilmu laksana lautan tetapi seolah-olah hanya ilmunya seperti garam, padahal laksana lautan, karena tidak terlihat garam tersebut karena luasnya tepung, luasnya lautan. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, jadikan ilmumu laksana garam dan adabmu laksana tepung yang lebih luas. Betapa tinggi ilmumu, betapa banyak garammu, maka dibandingkan dengan akhlakmu, jadikan akhlakmu lebih mulia. Seorang murid Imam Malik mengatakan, aku berkhidmah, aku melayani guruku selama 20 tahun. Aku jadikan 2 tahun mencari ilmu, 18 tahun mencari akhlak, belajar adab. 18 tahun, 2 tahun belajar ilmu. Dia mengatakan, aduh, seandainya lebih baik kiranya 20 tahun itu semuanya aku jadikan untuk mencari adab, untuk mencari akhlak yang baik. Padahal hanya 2 tahun dia mencari ilmu. Kenapa? Al-Imam Abu Abdillah Al-Bakhi mengatakan, adabul ilmi aktsaru minal ilmi. Adab daripada ilmu itu lebih baik, lebih banyak daripada ilmu. Apabila kita belajar adab daripada ilmu, maka kita mendapat ilmu itu juga. Di antaranya kita masuk kamar mandi. Ada masuk kamar mandi itu 10 adab di sana. Di antaranya kita masuk dengan kaki kiri. Kita membaca doa sebelumnya. Kita tidak berkata-kata, diam di sana. Kita cepat-cepat dia berada di kamar mandi. Kemudian kita keluar mengenakan kaki kanan, membaca doa setelah keluar kamar mandi. Ada adab-adabnya. Bukan hanya itu di dalam masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi saja. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Bagaimana dengan adab-adab yang lain? Walhasil, mudah-mudahan daripada kita menghadiri haul Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa, kita mendapatkan satu barakah daripada beliau. Kita mendapatkan satu nafak daripada hadir. Kita mengingat-ingat jasa daripada kaum salihin. Kam mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fin nasi amwatu. Berapa banyak kaum mati tetapi kemuliaannya tidak pernah meninggal, dan berapa banyak orang hidup tetapi mereka laksana orang mati, tidak ada gunanya, bahkan hanya berbuat dosa maksiat. Maka dari itu takutlah kepada Allah.
Jadikan hidupmu senang dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Jadikan sesuatu dengan yang halal. Senangkan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, daripada akhlak yang baik, daripada sirah, daripada Nabi Muhammad SAW, sirah salafun saleh, sirah para guru-guru kita, daripada mempelajari para awliya salihin, bagaimana hidup mereka, karena ilmu bisanad, daripada kita mendapatkan ilmu daripada para guru-guru, itulah yang berkah. Seperti katakan, qutratun min manabi' ilmihim tarwi, sedikit ilmu setetes daripada ilmu mereka akan menyebabkan kita hilang dahaga, menyebabkan kita kenyang, mendapat ilmu yang manfaat meskipun dari setetes itu. Wal'afu minkum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, memberikan panjang umur kepada para syaiban soleh, memberikan memberikan kabul hajat-hajat mereka daripada keturunan-keturunannya, memudahkan rezekinya para hadirin. Mudah-mudahan diberikan rasa takut kepada Allah, khususan pada zaman yang akhir ini yang banyak maksiat di mana-mana. Marilah kita takut kepada Allah, menjaga pandangan kita, lisan kita. Pada zaman ini banyak banyak berdiam. Syekh bin Hamsawah, beliau dengan banyak, tapi banyak diam, tidak banyak komentar, tidak banyak menegur orang yang tidak ada perlunya. Bahkan ada mungkin yang kurang sedikit manfaat. Beliau lebih banyak diamnya. Itulah yang kita ambil, apalagi di akhir zaman ini. Janganlah Anda banyak menegur orang yang kira-kira tidak perlu, yang kira-kira tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.